Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rangka. Nah, yang belum menyaksikan atau yang lupa bisa cek video sebelumnya ya, yang ada di kolom deskripsi atau akan saya letakkan di pojok kanan atas. Oke, baik. Kita langsung saja. Nah, hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sendi dan otot. Nah, kali ini kita akan menganalisis struktur dan fungsi sendi, kemudian kita akan menganalisis struktur, fungsi, dan gangguan pada otot. Oke, kita langsung saja. Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan sendi? Nah, kita coba cek nih. Coba kalian cek di tubuh kalian, ada sendi nggak? Nah, mungkin ada sebagian dari kalian yang berpendapat bahwa sendi itu yang ada di lengan supaya kita bisa bergerak, atau sendi yang ada di lutut supaya kita bisa berlari. Nah, itu udah bagus ya. Itu merupakan salah satu sendi, yaitu sendi engsel. Nah, berarti kalian sudah mengetahui ya salah satu sendi yang ada di tubuh kita. Nah, sekarang apa itu sendi? Sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang ini dapat digerakkan. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Nah, ini adalah contoh sendi yang ada pada tubuh kita. Ada sendi putar, peluru, engsel tadi, kemudian ada sendi geser, sendi plana, dan ada sendi yang tidak dapat kita gerakkan. Oke, nanti kita akan lihat satu persatu. Oke, next. Sekarang fungsi sendi. Nah, Pak, fungsi sendi itu untuk apa? Nah, jadi di sini sendi itu berfungsi sebagai penghubung dua tulang untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya. Jadi ini sendi ini fungsinya untuk memudahkan kita supaya bergerak ya. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya seandainya di tubuh kita ini tidak ada sendi. Nah, gimana ya kita untuk bergerak? Maka tubuh kita itu akan menjadi kaku ya, atau sulit untuk digerakkan. Nah, kita lihat, kita bisa perhatikan pada gambar di sini. Nah, di sini ada sendi yang menghubungkan antar dua tulang, dan di tengah-tengahnya itu terdapat rongga. Nah, rongga ini berisi cairan yang dinamakan dengan cairan sinovial. Nah, fungsinya itu sebagai pelumas pada sendi. Nah, kalau kita analogikan ini seperti pada pintu ya, pada engsel pintu. Nah, kadang kalau misalnya engsel pintu kita buka itu kadang dia pas kita buka berbunyi ya, dan sulit untuk digerakkan. Nah, namun kalau kita kasih minyak di sendi engselnya, maka pintu itu akan mudah untuk digerakkan. Nah, itu analoginya ya. Nah, cairan ini minyak tadi itu ibaratnya ini merupakan cairan sinovial supaya untuk melumaskan pada tulang kita, supaya pada sendi kita, supaya kita itu mudah bergerak. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, kita akan lanjutkan sendi berdasarkan sifat gerakannya. Sendi berdasarkan sifat gerakannya terbagi tiga. Apa saja? Ada sinartosis, diartosis, dan amfiartosis. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Pertama, kita akan bahas tentang sinartosis. Apa itu sinartosis? Nah, sendi sinartosis itu adalah merupakan sendi mati. Nah, jadi sendi ini adalah sendi yang tidak memungkinkan untuk terjadinya gerakan. Jadi sendi ini tidak bisa bergerak. Ada ya Pak? Ada. Contohnya di mana? Contohnya ada pada tulang tengkorak. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar yang pertama. Di sini adalah gambar tulang tengkorak kita. Nah, yang terdiri oleh beberapa tulang. Yang pertama ada tulang dahi, ada tulang umum, pelipis, terus kemudian dan lain-lain sebagainya macamnya. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Nah, di sini ada kayak seperti sulur-sulur ya, atau kayak seperti lekukan-lekukan. Nah, ini dinamakan dengan sutura. Nah, sutura ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang keras. Nah, ini merupakan sendinya gitu ya. Makanya sendi ini tidak bisa bergerak. Nah, itu adalah sendi sinartosis. Selanjutnya kita akan bahas sendi diartosis. Apa itu sendi diartosis? Sendi yang bergerak. Nah, jadi sendi gerak ini merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Nah, kita akan lihat ada beberapa jenis sendi gerak. Kita sini akan bahas tentang ada 5. Yang pertama sendi peluru, kemudian sendi engsel, sendi putar, sendi plana, dan sendi geser. Oke, kita akan saksikan one by one. Nah, pertama sendi peluru. What's it Pak? Ini apa? Nah,
Nah, sendi peluru ini adalah sendi yang menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat. Jadi salah satu ujungnya itu bulat atau berbentuk bonggol. Nah, yang masuk ke dalam ujung tulang lainnya yang berongga seperti mangkok. Nah, contohnya sendi ini ada di tulang lengan atas dan tulang belikat serta tulang pinggul dan tulang paha. Nah, akibatnya sendi ini bisa bergerak sangat bebas. Nih, kita lihat ya di sini tadi di tulang belikat. Nah, dan tulangan atas ini ada sendi peluru, dan tulang pinggul dan tulang paha di sini juga ada sendi peluru. Sekarang kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Nah, pergerakannya sendi peluru seperti ini. Nah, ya, dia sangat bebas untuk digerakkan. Oke, next. Nah, kemudian kita akan belajar tentang sendi engsel. Nah, apa itu sendi engsel? Sendi engsel ini mirip pada engsel pintu ya. Nah, jadi sendi ini memungkinkan gerakan satu arah yang ke depan atau ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya sendi ini ada pada siku kita dan pada lutut. Nah, ini contohnya pada siku kita. Nah, ini tulang lengan atas atau humerus dan tulang pengumpil atau radius. Nah, di sini ini sendi engsel. Sekarang kita akan lihat pergerakannya seperti apa. Nah, ya, bisa ke depan dan balik lagi. Nah, itu sendi engsel. Selanjutnya kita akan lihat lagi sendi putar. Apa itu sendi putar? Sendi putar adalah salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros. Jadi ada satu tulang yang fungsinya sebagai poros dan ujung tulang yang lainnya itu berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya ini pada tulang tengkorak dan tulang leher. Nah, sehingga mengakibatkan tulang tengkorak dan tulang leher ini kita bisa bergeser. Kita bisa lihat kanan, kita bisa lihat ke kiri, kita bisa menoleh ke kanan, bisa menoleh ke kiri. Nah, seperti apa pergerakannya kita lihat. Nah, ini seperti ini ya. Nah, itu bisa berputar pada porosnya seperti ini. Nah, coba kalian gerakan di leher kalian toleh kanan, toleh kiri. Nah, itu merupakan salah satu contoh sendi putar. Kita lanjutkan lagi. Sendi plana. Nah, apa itu sendi plana? Sendi plana itu merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Ada yang tahu pelana? Nah, pelana itu adalah dudukan kuda ya, atau tempat duduk kuda. Ini seperti ini gambarnya. Nah, bentuknya ini mirip seperti ini. Nah, maka dinamakan sendi pelana. Nah, sendi ini itu memudahkan kita untuk bergerak kedua arah, yaitu bisa ke muka belakang atau ke samping. Nah, contohnya sendi ini ada di pangkal ibu jari. Nah, coba kalian gerakkan pada pangkal ibu jari kalian. Nah, di situ ada sendi plana. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah tulang pergelangan tangan kalian. Ini ibu jari, pangkalnya di sini. Nah, di sini ada sendi pelana. Ya, bentuknya kayak pelana nih ya. Kalau kita mirip seperti ini. Kita akan lihat gerakannya seperti apa. Nah, bisa ke muka depan, ke muka belakang, atau ke samping. Nah, kayak gini ya. Nah, itu dinamakan sendi plana. Oke, kita lanjutkan lagi. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sendi geser. Apa itu sendi geser? Nah, jadi sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Nah, prinsipnya, jadi salah satu bagian tulang itu bergerak menggeser di atas tulang yang lainnya. Nah, contohnya sendi ini adalah pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan di antara tulang belakang ini seperti ini. Yang ini pergelangan tangan kita ya. Kita akan lihat gerakannya seperti apa. Gerakannya seperti ini. Tadi ada dua ya, ada dua tulang yang datar. Kemudian yang salah satu di atasnya itu bisa menggeser di atas tulang yang lain. Nah, ini contohnya ini. Nah, bisa geser seperti itu. Nah, itu namanya sendi geser. Oke, selanjutnya kita akan bahas sendi yang ketiga. Tadi kita ada bahas sendi mati, sinartosis, kemudian ada diartosis, dan sekarang kita akan bahas sendi yang ketiga, itu sendi amfiartosis.
Apa itu sendi amfiartosis? Jadi ini adalah dinamakan sendi kaku. Kenapa dinamakan sendi kaku? Karena sendi ini memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Jadi gerakannya cuma bisa sedikit atau terbatas. Misalnya sendi antar tulang belakang. Sekarang kita perhatikan di gambar, itu adalah tulang rusuk kalian, di belakangnya itu ada sendi kaku. Nah, yang ada di antar tulang belakang. Oke, nah itu tadi itu merupakan sendi ya. Kita bahas tentang sendi, tentang jenis-jenis sendi. Sekarang kita akan lanjutkan tentang otot. Nah, pada gambar di samping ini merupakan otot-otot kalian. Oke, sekarang kita akan lihat otot itu apa sih? Terus kemudian ada berapa sih klasifikasinya? Oke, cekidot ya, kita sama-sama kita pelajari. Nah, yang pertama, otot. Otot itu adalah jaringan yang terdapat yang dapat berkontraksi yang menjadi lebih pendek. Nah, kalau misalnya otot kita itu memendek, itu namanya kontraksi, dan relaksasi atau merenggang. Nah, proses kontraksi relaksasi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh kita ini bisa bergerak. Nah, jadi karena ada otot ini kita bisa bergerak. Nah, pada kontraksi relaksasi ini, pada otot yang berkontraksi relaksasi ini memerlukan energi. Nah, jadi kita itu butuh asupan energi, kita butuh makan. Kalau kita tidak makan, maka kita itu akan kekurangan energi, sehingga kita jadi malas untuk bergerak, ya kan? Kalau misalnya kita lagi puasa, kita kan jadi malas untuk gerak, capek gitu. Nah, jadi karena kita membutuhkan energi untuk bergerak. Nah, fungsinya itu adalah sebagai penggerak bagian tubuh, sehingga otot di sini disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, kalau alat gerak pasifnya apa, Pak? Nah, kemarin kita singgung itu adalah rangka yang memberi bentuk tubuh. Nah, sedangkan untuk alat gerak aktifnya itu adalah otot. Oke, sekarang kita akan lihat. Nah, otot ini terbagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Ada otot lurik, ada otot polos, ada otot jantung. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Pertama ini adalah otot lurik. Otot lurik itu adalah yang memiliki ciri khas. Yang pertama itu berbentuk memanjang. Nah, kemudian dan ujung tumpul. Nah, ini ya kita lihat di sini dia memanjang dan memiliki ujung yang tumpul. Kemudian jumlah inti sel kalau kita lihat di sini, ya ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berinti sel banyak. Letaknya itu ada di tepi. Terus apalagi Pak ciri khasnya? Nah, kalau untuk lurik ini dia itu dapat digerakkan secara sadar atau volunteer. Nah, makanya otot ini terletak pada bagian-bagian tubuh kita yang bisa kita gerakkan. Contoh pada tangan kalian, pada kaki kalian, seperti itu. Nah, kemudian sifatnya itu cepat, yang gerakannya cepat, namun dia itu mudah lelah, mudah capek. Jadi kalau kalian banyak gerak, pasti juga capek. Nah, itu ciri dari otot lurik. Kemudian apalagi? Nah, di otot lurik di sini kita bisa perhatikan ada garis yang melintang. Nah, ini ciri-ciri dari otot lurik. Nah, sekarang kita akan lihat lagi otot yang berikutnya. Nah, otot polos. Nah, otot polos ini terletak pada organ-organ tubuh kita kecuali jantung. Apa saja contoh organ kita? Misalnya ada lambung, ada usus. Nah, ini dibangun oleh otot polos. Nah, sifatnya seperti apa? Kita perhatikan. Nah, sifatnya di sini dia memanjang juga. Nah, ini memanjang. Namun dia memiliki ujung yang runcing dan berbentuk seperti gelondong. Ada gelondong di tengahnya nih. Nah, kayak ada gelendungan. Kemudian di sini dia memiliki inti hanya satu saja. Kalau tadi lurik itu banyak ya. Nah, kalau ini dia punya satu saja. Nah, terus letaknya berada di tengah. Kalau lurik tadi itu letaknya di tepi. Kemudian, nah otot ini tidak bisa kita gerakkan secara sadar. Jadi tidak bisa kita perintahkan, dia bergerak otomatis seperti itu. Namanya involunteer. Nah, terus sifatnya seperti apa? Lagi Pak, kemudian sifatnya ini lama dan tidak cepat lelah.
Nah, selain itu dia tidak memiliki garis-garis ya yang melintang. Kalau pada lurik tadi ada garis melintang, kalau di sini dia tidak ada, dia polos saja. Oke, itu otot polos. Kemudian kita bahas tentang otot jantung. Nah, otot jantung ini ada perpaduan nih antara otot lurik dan otot polos. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, otot jantung ini letaknya pada dinding jantung kita. Nah, ini ya gambarnya seperti ini. Nah, kita perhatikan ciri khasnya. Pertama, dia itu berbentuk memanjang dan silindris. Nah, dia bentuknya panjang dan berbentuk silindris. Kemudian dia juga bercabang. Nah, di sini dia ada cabangannya. Selanjutnya, dia memiliki inti sel. Nah, intinya banyak atau satu. Nah, dia memiliki inti yang banyak. Dia menyerupai otot lurik ya, memiliki inti yang banyak. Nah, namun letaknya di sini dia menyerupai otot polos, letaknya ada di tengah. Kemudian sifatnya, cara kerjanya, nah dia digerakkan secara tidak sadar atau involunteer. Nah, nggak kebayangkan kalau misalnya otot jantung kalian itu digerakkan secara sadar, kalian perintahkan. Nah, kalau kalian lengah sedikit saja, kalian lupa untuk menggerakkan otot jantung kalian, nah maka kalian akan tidak bisa bernapas. Makanya, alhamdulillah kita syukuri otot jantung kita ini bergerak di luar kesadaran kita. Nah, kemudian kontraksinya itu dia kuat dan berirama, ada irama jantung. Kemudian dia memiliki garis yang melintang. Nah, itu seperti pada otot lurik. Nah, ini ada garis melintangnya ya. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah otot jantung. Oke, bisa kita pahami. Oke, kita akan review lagi sedikit. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara otot lurik, polos, dan otot jantung. Nah, kita bisa perhatikan pada tempatnya. Otot lurik itu ada melekat pada rangka, otot polos itu ada pada organ dalam, otot jantung ya ada pada dinding jantung. Bentuknya otot lurik itu silindris dan ujung tumpul. Kalau otot polos dia itu berbentuk gelendong dan ujungnya lancip, sedangkan otot jantung dia itu silindris dan bercabang. Nah, jumlah inti kalau pada otot lurik itu banyak dan terletak di tepi, kalau otot polos dia itu satu terletak di tengah. Nah, otot jantung ya perpaduannya banyak dan terletak di tengah. Nah, kemudian cara kerjanya. Nah, otot lurik itu dipengaruhi oleh kesadaran, bisa kita gerak-gerakkan, bisa kita atur. Kalau otot polos itu tidak bisa kita atur. Sedangkan otot jantung sama, tidak bisa kita atur. Nah, gerakannya ini cepat, namun cepat lelah. Ini lambat dan tidak cepat lelah. Nah, kalau jantung itu gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Oke, nah selanjutnya gerakan-gerakan otot. Nah, ada dua gerakan otot ya. Pertama gerakan antagonis. Nah, seperti pada pemeran film, kalau antagonis berarti yang saling berlawanan. Ada otot yang kerjanya berlawanan. Contohnya apa saja? Ada kerja otot bicep dan tricep. Nah, ada fleksensi dan ekstensi, menekuk dan meregang, supinasi, menengadah dan pronasi, melungkup, abduksi, adduksi, depresi dan elevasi. Kita akan lihat satu persatu. Nah, kemudian ada yang sinergis. Sinergis itu yang sama arahnya. Contohnya gerakan tulang rusuk saat kita bernapas. Oke, kita lihat satu persatu. Pertama kita akan lihat gerakan antagonis. Nah, gerakan antagonis tadi yang berlawanan ya. Nah, contohnya pada otot bicep. Nah, di sini otot bicep mengalami kontraksi atau memendek. Nih, ini otot bicep kalian. Dia mengalami pemendekan, sedangkan otot tricep dia mengalami relaksasi atau dia merenggang. Nah, kinerjanya saling berlawanan, yang satu berkontraksi, yang satu berrelaksasi, makanya dinamakan antagonis. Nah, gerakan ini namanya gerakan fleksi atau mengangkat, sedangkan ekstensi ini dia gerakan merenggang, seperti itu. Nah, kalau fleksi dia ini otot bicepnya berkontraksi, kalau sedangkan tricepnya berrelaksasi, sedangkan kalau ekstensi kebalikannya, bicepnya berrelaksasi dan tricepnya yang berkontraksi. Kayak apa lagi? Nah, ini masih fleksi ekstensi, ini pada otot kaki ya. Nah, ini satu dia ini memendek, nah yang ini dia merenggang. Nah, terus kemudian di sini lagi, nah di sini merenggang, yang ini yang memendek. Nah, ini namanya kan gerakan fleksi dan ekstensi. Kemudian selanjutnya ada gerakan antagonis, pronasi dan supinasi. Apa itu pronasi? Pronasi itu gerakan tangan menelungkup. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan supinasi itu gerakan tangan menengadah. Nah, ini berlawanan, saling berlawanan ototnya.
apalagi selanjutnya ada abduksi dan adduksi. Kalau abduksi itu gerakan, coba kalian lengan kalian luruskan. Nah, itu abduksi dari depan ke belakang. Nah, kebalikannya adduksi itu dari belakang ke depan. Selanjutnya ada gerakan elevasi dan depresi. Nah, ini kayak kita naik itu ya, lift ya. Elevator dia bisa naik, elevasi itu naik, kemudian depresi dia turun. Nah, elevasi dia menghadap ke atas, depresi dia menghadap ke bawah. Oke. Nah, ini kita masuk ke gangguan pada otot. Ada beberapa. Yang pertama itu ada atrofi. Atrofi itu adalah gangguan yang ditandai dengan mengecilnya ukuran otot karena otot tidak digunakan, tidak kalian gerakkan dalam jangka waktu yang lama, maka otot-otot ini akan mengalami pengecilan. Contohnya ini lihat pada gambar nih. Nah, ini kita bisa perhatikan di gambar anak ini otot-ototnya mengalami pengecilan karena kakinya ini jarang digerakkan, namanya atrofi. Kemudian gangguan otot selanjutnya ini adalah tetanus. Nah, ini disebabkan oleh bakteri. Nah, ini namanya adalah bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan otot kita itu mengalami kejang. Nah, ini ya, ini misalnya kaki kita itu terkena besi, terkena paku ya, nah paku yang berkarat. Nah, itu biasanya di situ ada bakteri Clostridium tetani. Nah, makanya hati-hati kalau kita berjalan atau melewati tumpukan-tumpukan kayu, lihat-lihat di situ ada pakunya atau tidak. Nah, oke, selanjutnya, nah gangguan selanjutnya adalah kram. Kram ini disebabkan oleh gangguan otot yang disebabkan oleh karena aktivitas otot yang terus-menerus, terus kemudian kekurangan cairan elektrolit, atau karena kita tidak melakukan pemanasan saat kita sebelum kita melakukan olahraga. Biasanya kan kalau kita mau berlari gitu, tiba-tiba kaki kita tiba-tiba ngeras sendiri gitu. Nah, itu namanya kram. Ya, karena kalian tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga. Nah, selanjutnya ada lagi gangguan yang keempat itu adalah polio. Nah, polio ini disebabkan oleh virus, sehingga menyebabkan saraf-saraf dan otot kita itu menjadi lumpuh. Nah, ini adalah gambar orang yang mengidap penyakit polio. Oke, nah mungkin itu saja penjelasan Bapak hari ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, bisa kita tanyakan di kolom komentar di sini, atau kita bahas di e-learning, atau misalnya kita sulit, kita akan bahas di grup WhatsApp kita. Oke, setelah ini kalian lanjutkan mengerjakan latihan di e-learning di tugas 2, sendi dan tugas. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan kalian, makan makanan yang sehat, kemudian kalau keluar rumah pakai masker, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Dan semuanya doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.